Oke teman-teman, berbicara tentang persepak bolaan nasional ya, berbicara tentang persepak bolaan di Liga 2 di Jawa Timur ya, terutama masyarakat di Lamongan sana. Ya, mungkin tak akan asing lagi ini dengan nama Persela Lamongan ya. Tim ini mempunyai nama besar ya, walaupun di Liga 1 Persela ini jarang sekali untuk menduduki di peringkat atas di Liga 1, namun paling enggak Persela Lamongan ini menjadi salah satu tim dengan rekor ataupun rekor terpanjang mampu berada di Liga 1, walaupun akhirnya di tahun berapa ya, 4 tahun atau 3 tahun yang lalu, 3 tahun atau 2 tahun ya, lupa, akhirnya Persela Lamongan kandas rekor itu dan mereka tergeser ke Liga 2 ya. Namun di Liga 2 Persela Lamongan ini menunjukkan kelasnya bahwa dia bukan di Liga 2 gitu. Jadi bisa dibilang Lamongan ini dia bangkit lah gitu kan. Itu karena kenapa? Kita lihat nih di klasemen di pekan ke-9 ya. Di pekan ke-9 Persela Lamongan mampu mengumpulkan poin sebanyak 12 ya kalau nggak salah. Persela Lamongan berhasil Persela Lamongan berhasil mengumpulkan poin 16 ya. 16 poin dari 7 laga yang dilakoni. 12 poin dari 7 laga yang dilakoni. Coba. 16 poin dari 7 laga yang dilakoni, yang bagaimana Persela Lamongan ini telah memenangkan laga sebanyak 5 kali dan seri 1 kali, dan hanya kalah 1 kali melawan Persekat ya, waktu itu bermain di Stadion Mokhtar ya. Jadi kalau kita lihat dari catatan klasemen sementara, kita bisa melihat bahwa Persela Lamongan ini dibanding tim yang lain ini levelnya saya kira satu level di atas mereka ya. Mereka ini masih kompetitif ya, di barisan klasemen kedua ke bawah itu kompetitif, poinnya nggak jauh amat gitu. Sementara Persela berada di papan atas nomor 1 dengan poin 16. Ini menunjukkan bahwa Persela bukan kelasnya berada di Liga 2 ya. Dan dipastikan nih, saya pastikan bahwa Persela nanti bisa lolos ke 12 besar dan mampu menjadi semifinalis di Liga 2 di tahun ini. Nah, untuk naik ke Liga 1 saya belum bisa memprediksi itu jujur aja ya. Karena kita belum tahu bagaimana antar tim di grup ini kalau bertemu, bagaimana kekuatan masing-masing dari perwakilan grup. Kalau nanti babak 12 besar udah dimulai, mungkin bisa diprediksi bahwa tim mana yang akan lolos ke Liga 1. Oke. Jadi kenapa Persela Lamongan ini bisa sesuperior itu? Nah, kita tahu secara materi pemain juga kan Persela ini memang jauh lebih baik ya daripada tim-tim lain ya. Dan satu sorotan yang membuat mata saya tertuju kepada Persela yaitu satu sosok bernama Zulham Jamrun ya, gitu menjadi kapten, leader ya. Bukan hanya kapten tapi dia memang mampu menjadi leader bagi seluruh satuan tim lah. Jadi Zulham Jamrun ini kalau bisa dibilang itu apa ya, dia seperti pahlawan di Persela ya. Selain kemarin sebelum almarhum Khairul Huda, sekarang ada Zulham Jamrun yang menjadi ikon dari Persela Lamongan. Dan saya harap manajemen tetap mempertahankan Zulham Jamrun ya. Walaupun dia pemain yang emosional, saya kira Zulham Jamrun ini mampu membuat perbedaan dalam permainan Persela gitu. Semangat dia itu terutama ya, membangkitkan semangat teman-teman yang lain gitu. Dan kalau kita lihat dari permainan juga secara tim, Persela memang sangat bagus ya. Terutama dari lini belakang juga kan jarang sekali Persela ini kebobolan ya. Dan dari lini depan juga Persela ini menjadi tim yang cukup efektif lah untuk mencetak gol dan memenangi laga gitu.
Persela ini menjadi salah satu tim yang mereka itu tahu kapan waktu mereka untuk bertahan dan mereka kapan waktu untuk menyerang, yaitu dengan itu sama dengan menyimpan energi gitu. Jadi ketika pemain lawan itu melakukan umpan-umpan di area belakang lah, mereka kadang biarkan tuh ya pemain Persela itu. Nah nanti kalau udah mau masuk ke setengah lapangan, mereka mulai pressing. Nah mereka pressing nggak harus man to man. Maksudnya mereka itu pressingnya langsung 2 sampai 3 pemain itu mendekati pemain yang pegang bola, dan ketika pegang bola itu kesulitan, mereka dapatkan bola itu dan segera mereka kasih umpan ke yang lain, dan dengan cepat Persela mampu melakukan transisi untuk menciptakan sebuah gol. Jadi kalau kita lihat dari strategi Persela ini sangat cukup efektif daripada tim-tim lain. Ketika tim lain mengandalkan untuk menyerang gitu kan, nah Persela ini dia mengandalkan efektivitas gitu. Mereka tahu energi mereka itu di berapa persen untuk mampu berlari, dan di menit keberapa mereka masih mampu untuk bertahan dan untuk menyerang gitu. Mereka sangat mengetahui itu. Jadi ini yang membuat perbedaan tim-tim lain dengan Persela Lamongan gitu. Dan kemarin terakhir Persela itu menang melawan Persipa, dan sebelumnya melawan Persijap Jepara mereka ditahan 0-0. Dan itu kan Persela dicecer terus ya, tapi mereka sangat pintar untuk melakukan pertahanan gitu. Kiper juga sangat bagus buat Persela kan. Jadi saya kira Persela layak untuk menjadi top 1 di grup 3 ini di Liga 2 2023-2024 gitu. Nah saya kira seperti itu kenapa alasan Persela itu bisa tetap stand di atas gitu. Ataupun buat Persela fans ataupun Lamania, boleh kalian komen di bawah ya, bagaimana tim kalian bertanding dan apa motivasi teman-teman untuk Persela untuk bermain lebih bagus, dan motivasinya apa. Boleh teman-teman tulis di komentar di bawah, dan jangan lupa like dan subscribe. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.